Menjadi seorang pebisnis bukanlah hal yang mudah. Kita kadang harus dihantui oleh kerugian-kerugian sampai kita harus mengorbankan modal usaha kita untuk menutupi kerugian tersebut. Tapi tahukah kamu bahwa yang membuat sebuah usaha itu bangkrut atau gulung tikar sebenarnya bukan hanya bersumber dari masalah yang ada pada bisnis yang kita bangun tersebut, tapi justru masalahnya bisa lebih besar datang dari gaya hidup kita dan cara kita mengelola uang secara pribadi yang memiliki bisnis tersebut. Maka dari itu, sangat penting untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan baik agar kita terhindar dari bisnis yang bangkrut di masa depan. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 kebiasaan yang membuat usaha kamu bisa menjadi bangkrut. Kebiasaan yang pertama, kenapa bisnis kamu bisa menjadi bangkrut atau usaha yang kamu jalani bisa gulung tikar adalah karena pengelolaan keuangan yang buruk. Sebesar apapun bisnis yang kamu kelola, walaupun usaha kamu hanya sebagai seorang pedagang kaki lima, atau mungkin usaha kamu berbentuk sangat besar sampai menghasilkan miliaran rupiah per bulannya, pengelolaan keuangan menjadi hal yang memang wajib untuk dikuasai. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik, kamu akan paham bagaimana untuk mengelola modal yang kamu miliki, uang yang kamu peroleh dari bisnis kamu, dan bagaimana kamu mengeluarkan uang tersebut untuk ditabung ataupun yang lainnya. Yang menjadi masalah terbesar, kenapa seseorang bisa bangkrut dari masalah pengelolaan keuangan yang buruk ini adalah biasanya karena mereka yang berbisnis tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, di mana mencatat pemasukan dan pengeluaran itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Karena dengan begitu, kita bisa mengontrol uang kita lebih baik sehingga kita tidak berbelanja secara berlebihan, yang mana akan memakan modal usaha kita sendiri. Kemudian mengabaikan laporan keuangan. Mengabaikan laporan keuangan akan memunculkan risiko-risiko. Nah, risiko yang paling besar dari hal ini adalah kebocoran uang kas yang bisa kita tidak ketahui. Bocornya uang kas yang kita miliki dalam bisnis kita bisa menjadi sumber kebangkrutan kita di masa depan. Karena kalau uang kas kita bocor, artinya kita tidak memiliki pemetaan anggaran yang baik, sehingga kita cenderung untuk asal membeli barang, entah itu untuk barang pribadi ataupun barang yang kita jual dalam bisnis kita. Kalau masalahnya bersumber dari kebutuhan pribadi, biasanya itu karena kita terlalu sering berbelanja secara impulsif. Dan kalau masalahnya dalam bisnis, kita mungkin membeli terlalu banyak barang, yang mana barang yang terlalu banyak ini belum tentu akan laku semuanya. Yang pada akhirnya banyak barang yang akan rusak dan tidak laku, bahkan usang, sehingga menjadi sampah di masa depan. Kemudian kebiasaan yang kedua yang membuat usaha jadi bangkrut adalah kurangnya inovasi. Inovasi adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis, sebesar apapun bisnis yang orang tersebut miliki. Entah itu dalam level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Karena inovasi berarti kita membuka peluang untuk orang menyukai barang kita lebih daripada sebelumnya, dan pelanggan kita semakin betah untuk membeli barang yang kita jual. Kurangnya inovasi juga berarti kamu tidak mau beradaptasi pada perubahan-perubahan zaman, di mana seorang pebisnis harus bisa untuk mengikuti zaman dan mengerti
apa yang diminati orang di zaman tersebut. Sebagai contoh, kamu yang sebelumnya biasanya berjualan secara offline di pasar-pasar tradisional, sekarang sudah mulai berani untuk menempuh jalur-jalur online, seperti menjualnya di toko-toko online ataupun lewat jejaring media sosial. Yang dengan kata lain, kamu sudah mau untuk berinovasi, memperluas jangkauan pasar kamu dengan memanfaatkan dua tempat sekaligus, yaitu offline maupun online. Yang tentu saja berarti kamu membuka peluang untuk perkembangan bisnis kamu ke depannya. Maka dari itu, jangan sekali-kali berhenti untuk berinovasi, karena kamu akan berpeluang untuk menjadi orang yang bangkrut. Karena inovasi berarti kamu fleksibel dan pandai untuk beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan kebutuhan calon konsumen kamu. Sehingga orang yang mengonsumsi barang yang kamu buat tidak akan cepat bosan, dan orang yang belum mengenal barang kamu menjadi tertarik untuk membeli apa yang kamu jual. Kemudian, kebiasaan yang ketiga yang membuat usaha kamu bisa bangkrut adalah fokus pada tujuan jangka pendek. Ingat, menjadi seorang pebisnis selalu membutuhkan tujuan jangka panjang. Itu karena dengan adanya tujuan jangka panjang, kamu bisa memetakan langkah-langkah yang kamu ambil saat ini untuk mencapai tujuan tersebut. Justru tujuan jangka panjang itulah yang akan membentuk tujuan-tujuan jangka pendek kamu, karena tujuan jangka pendek itu adalah bagian dari tercapainya tujuan yang lebih besar. Orang yang terlalu fokus pada tujuan jangka pendek adalah orang yang berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang yang bangkrut. Tapi apa sih yang dimaksud dengan orang yang terlalu fokus pada tujuan jangka pendek? Orang yang terlalu fokus pada tujuan jangka pendek ini adalah mereka yang hanya fokus pada keuntungan instan. Mereka hanya fokus bagaimana cara untuk menjadi untung di hari ini juga, menit ini juga, dan detik ini juga. Yang membuat kestabilan bisnis yang dimiliki oleh orang tersebut jadi berantakan. Contohnya, saat kamu sedang berjualan saat ini di pasar misalnya, kamu hanya ingin mencari keuntungan instan di hari itu, sehingga kamu berusaha untuk menjual barang kamu yang kualitasnya tidak seberapa dengan harga yang terlalu tinggi, karena kamu ingin mendapatkan untung yang lebih banyak. Mungkin pada saat itu kamu akan mendapatkan banyak orang yang akan membeli barang kamu. Mungkin karena kamu baru datang di pasar tersebut, atau karena kamu baru dikenal oleh orang-orang sekitar yang membuat orang penasaran dengan apa yang kamu jual. Namun percayalah bahwa mereka yang membeli barang kamu di saat pertama tadi tidak akan kembali lagi untuk membeli untuk yang kedua kalinya. Itu karena mereka akan kecewa dari kualitas barang yang kamu jual, yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan kualitas barang yang mereka dapatkan. Hal inilah yang akan membuat kamu bangkrut, karena di masa depan kebiasaan ini akan membuat orang tidak mau lagi untuk membeli barang di tempat kamu, karena akan muncul banyak sekali kekecewaan. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah manajemen stok yang buruk. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya sebagai seorang pedagang di pasar tradisional, di mana sebagai seorang pebisnis atau wirausahawan, kita harus benar-benar paham bagaimana untuk mengatur stok barang yang kita jual. Itu karena akan ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas barang dan kualitas bisnis kita jika kita tidak paham bagaimana untuk mengatur barang yang kita jual.
Kebiasaan buruk yang biasanya terjadi yang dilakukan oleh para pebisnis adalah yang pertama, biasanya kurangnya manajemen stok barang ini akan membuat seorang pebisnis membeli barang terlalu banyak atau menyetok barang terlalu banyak, melebihi kapasitas bisnis yang dia miliki. Menyetok barang terlalu banyak ini akan menyebabkan banyak sekali resiko. Yang pertama itu adalah peningkatan biaya penyimpanan yang tentu saja akan lebih besar daripada sebelumnya. Dan yang kedua adalah resiko barang yang tidak laku semakin besar dan yang rusak pun semakin banyak. Sedangkan stok barang yang terlalu sedikit akan menimbulkan resiko seperti barang yang terlalu sedikit akan sulit laku dan sulit mendatangkan pembeli karena pilihan dari barang yang kita jual akan terlihat sedikit dan tidak begitu memuaskan untuk dipilih oleh orang yang berbelanja. Kemudian kebiasaan yang kelima adalah pemasaran yang tidak efektif. Pemasaran ini berfokus pada diri kita pribadi sebagai seorang pebisnis. Apakah kita paham bagaimana kita mengolah diri kita agar calon pembeli mau dan tertarik untuk membeli barang yang kita tawarkan? Kemudian opsi-opsi pemasaran lain seperti lewat jejaring sosial atau lewat toko-toko online juga merupakan cara yang cukup efektif untuk memperluas peluang kita untuk mendapatkan pelanggan dan untung yang lebih banyak. Bayangkan saja jika kamu berhadapan dengan seorang pedagang, yang mana pedagang tersebut tidak pernah tersenyum terhadap kamu, tidak pernah menawarkan barangnya secara lembut, baik dan sopan, bahkan mereka cenderung untuk bersikap kasar kepada kamu. Apakah kamu akan tertarik untuk membeli kepada orang tersebut? Jawabannya sudah pasti tidak. Kemudian, kebiasaan yang keenam yang membuat usaha jadi bangkrut adalah mengabaikan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu adalah hal yang nomor satu. Yang paling penting dalam berbisnis sebenarnya bukanlah seberapa banyak uang yang kita dapatkan, tapi seberapa puas pelanggan kita saat membeli barang yang kita jual. Maka dari itu penting bagi kita untuk membuat pelanggan kita puas akan pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Yang hal tersebut justru akan membuat mereka balik lagi untuk membeli barang yang sama di lain waktu. Jujur saja, banyak sekali orang di luar sana lebih memilih untuk membeli sebuah barang atau sebuah jasa pada tempat yang sedikit lebih mahal daripada tempat lain yang lebih murah, hanya karena pelayanan yang diberikan lebih baik dan pembeli merasa lebih dihargai. Maka dari itu, jika kamu hanya berfokus pada uang dan keuntungan tanpa memikirkan kepuasan pelanggan, kamu pastinya akan bangkrut di masa depan. Kemudian kebiasaan yang terakhir atau yang ketujuh yang membuat usaha kamu jadi bangkrut adalah ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Ini yang saya rasakan, di mana saat kita hanya memiliki satu sumber pendapatan, kita cenderung untuk merasa tertekan karena dari kebutuhan pokok kita setiap hari sampai kebutuhan-kebutuhan lain selalu bermodalkan satu sumber pendapatan ini, yang pada suatu hari atau suatu momen, karena kita hanya bergantung pada satu sumber pendapatan yang kita miliki ini, kita bahkan sampai mengikis modal yang kita miliki dari bisnis tersebut, yang pada akhirnya membuat kita bangkrut di masa depan.
Beda cerita jika kamu memiliki dua sumber pendapatan. Kamu bisa fokus untuk menyimpan uang atau menabung pada sebuah sumber pendapatan, dan kamu bisa mengisi keperluan sehari-hari kamu atau membeli barang-barang kebutuhan kamu dengan menggunakan uang dari sumber pendapatan yang kedua, yang tentu saja akan membuat kamu tetap memiliki uang di sumber pendapatan yang pertama. Mungkin itu dulu dari video kali ini. Semoga video dari program diri ini bermanfaat bagi kamu. Sekian, wassalam.